Oke guys, jumpa lagi. Kali ini ada Ahmad Karim sebagai host dengan bintang tamu Mas Roy. Silakan Ahmad Karim. Mas, piye kabare? Alhamdulillah, kabar sih biasa-biasa. Yang penting sehat, lahir batin, iso mangan, iso ngliwet, iso golek duit, wis pokoke nikmati wae. Oh gitu. Jadi bahagia itu kita udah makan gitu. Kebahagiaan itu sebenarnya harapan semua orang itu. Cuman kadang orang nggak merasa bahagia gitu karena situasi sebenarnya. Maksudnya? Ya situasi, lagi kurang duit, situasi lagi kerjaan sepi, situasi lagi kurang nyaman, lagi panas, lagi hujan, sendirian. Nah, jadi kan di dalam kebahagiaan itu tergantung situasi. Kalau situasinya berat duit tapi merasa bahagia, ya itulah bahagia. Bisa kayak gitu? Oh, bisa. Mana aja kita buat apa itu sebahagia mungkin. Biasanya kan ngerantai duit, piye ya pikirannya cepet, ngono lho. Masalah duit itu kan kudu digolek. Benar. Cinta itu harus dicari juga. Malah kata cinta. Nah iyalah. Kalau kita nggak mencari cinta, kapan datangnya cinta? Gitu. Oh iya. Seperti halnya duit. Duit kalau kita nggak kerja, emang datang seketika gitu, nggak bisa. Oh iya. Saiki kegiatannya apa, Mas? Ya seperti biasanya lah, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang alhamdulillah masih seperti biasa. Jadi ya menikmati pekerjaan lah istilahnya lah. Kerjaannya apa emang? Ya kerjaan saya sebagai terapis, tukang pijat, Asik terapis. tukang urut, nah itu saya nikmati itu. Tahu-tahu Ya, terapis. itu emang jalan kehidupan saya, gimana lagi? Oh iya. Pengen kerja di kantoran, ijazah nggak punya. Mau di perusahaan nggak punya, apa itu lulusan apa gitu nggak punya. Mas Roy iso mijet iku diwarai sopo pertama kali kok. Sangat iku mbiyen Mas Roy itu pedagang ya. Namanya juga takdir. Kita nggak tahu takdir kita nanti mau jadi pengusaha, mau jadi bos atau mau jadi apa itu kan kita nggak tahu. Ya saya juga nggak tahu tuh tiba-tiba jadi tukang pijat itu karena apa, karena siapa, itu saya jalanin aja. Yang penting ada niat gitu. Pertama kali pengalamannya gimana, bisa diceritain itu? Kalau maksudnya? Ya tadinya kan dulu kalau saya tahu itu Mas Roy itu jualan, itu jualan cilok, jualan apa gitu. Tiba-tiba kok kaget saya dengar Mas Roy udah dari tukang pijet terkenal seantero Bali, itu gimana gitu? Itu Ceritanya piye gitu. ya, ceritanya sih panjang. Bisa dicicil kali. Piye guys ceritanya? Ya, ceritanya sih cerita kehidupan jadi tukang pijet itu pertama ya saya dulu memang seorang pedagang. Habis itu bosen kok kayaknya begini, akhirnya saya merantau ke Jakarta. Pertama merantau ke Jakarta itu tahun 2000. Tahun 2000 itu saya ke Jakarta. Kerja di sebuah toko material namanya Toko Abadi. Saya kenal itu. Masa? Kayaknya saya kenal itu. Itu Siapa ya? tahun 2000 itu. 2000. Itu gaji saya, bayaran saya satu hari itu 11.000 itu. 11.000 itu ya. Cukup, Mas. Ya namanya pertama merantau gimana? Oh. 11.000 itu diambil sehari itu buat makan itu 6.000. Jadi nyisa bayaran harian itu 5.000. Saya kerja di toko itu Berapa lama? sekitar 2 minggu. 2 minggu? Iya. Rabetah? Ya namanya juga baru merantau. Oh, istilahnya penjajakan. Merantau di ibu kota gitu ya. Di situ saya keluar dari toko itu.
pindah lagi. Tak kirain pindah itu lebih baik lagi. Ternyata masuk toko lagi. Toko apa tuh? Iya. Sama, toko bangunan. Bangunan juga aduh. Tapi emang rata-rata kalau kita dari desa ya merantau ke Jakarta itu di wilayah kita itu memang ke toko bangunan, Mas. Iya. Jadi waktu itu saya juga pengennya sih gajinya lebih tinggi ya. Ternyata di sana 10.000. Turun no. Lebih murah lagi gitu. Tapi Turun saya waktu itu di sana mampu bertahan selama 3 bulan. Wah, 3 bulan. Iya, alhamdulillah itu 3 bulan. Habis itu keluar lagi. Wah, pindah kemana-mana, ke bangunan, ke pabrik roti itu. Saya jadi pengantar roti keliling itu. Itu sekitar 2 tahun itu. Lumayan lama juga, 2 tahun di Jakarta Barat. Di situ bosen karena sering nombok. Akhirnya saya pamitan sama bosnya. Bos saya mau pulang kampung karena saya kayaknya bos rugi. Nomboknya piye bisa nombok? Ya kadang duit setoran saya pakai. Wah, ngebon dulu gitu ya. Ngebon sampai akhirnya saya mau pulang kampung itu total bon itu ada 800 kira-kira 800.000 itu. Nah, total semuanya sama dagangan itu sekitar 1 jutaan. Nah, saya ngomong terus terang aja, bos saya mau pulang kampung, gimana nih masalah hutang-hutang? Ya udah mas nggak usah mikirin yang macam-macam, saya ikhlas dunia akhirat, alhamdulillah. Saya jadi pulang kampung bawa duit 1 juta itu. Alhamdulillah dari kampung saya juga bingung mau kerja apa gitu. Pulang ke kampung terus apa ini? Kampung saya nganggur lagi. Akhirnya masuk ke Jakarta lagi 2004. Kalau nggak salah 2005 masuk ke Jakarta lagi. Kerja di mana? Kerja di bangunan itu saya di Kalisari Jakarta Timur sana. Tukang. Boro-boro tukang, mas. Apa tuh? Ngadu. Oh, ngadu. Ya kan. Biasanya kalau tukang itu kan awalnya dari ngaduk-ngaduk dulu, dikenain dulu. Ntar udah tahu salahnya dia nukang. Gitu. Waktu itu bayaran sekitar 17.000 waktu itu masih. 17.000. Kalau sekarang kan udah 150 sampai 200 kalau sekarang. 17.000 itu waktu itu saya. Pas itu saya kerja sekitar 2 bulan. Kayaknya nggak cocok saya jadi tukang bangunan gitu ya. Pindah lagi. Akhirnya saya telepon teman itu di Denpasar sono. Ada teman di Denpasar. Ada teman di Denpasar. Gimana saya nganggur ini, bisa cari kerjaan apa enggak? Akhirnya dia cariin saya lowongan di sono. Wadah. Udah saya punya duit 450.000 itu. Nekat saya berarti ya. Nekat tuh. Ongkos bis dari Jakarta ke Denpasar itu 250 waktu itu. Safari Dharma Raya itu. Saya juga belum pernah naik bis itu, belum pernah tahu namanya Bali itu seperti apa, di mana letaknya. Saya sendirian itu dari Jakarta itu naik dari terminal Lebak Bulus waktu itu. Pas sampai Solo. Dari sini sore nyampe Solo, sore lagi baru nyampe 2 hari kayaknya. Akhirnya di sana saya dimasukkan sama teman kerja di rumah tangga. Rumah tangga itu di bagian kue. Bikin kue pasar, jajanan pasar, macam-macam. Kayak jajan subuh. Ya. Saya jalanin itu sampai bertahan sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu saya dapat bayaran 350 kayaknya. 3 bulan 350? Iya, waktu itu. Ternyata bayaran di Solo sama di Jakarta itu lebih mahal di Jakarta. Gitu. Tapi untuk biaya kehidupannya di Bali sama di Jakarta gimana? Lebih mahal di sama aja. Menurut gaji bayaran itu UMR-nya lebih mahal di Jakarta, lebih tinggi sana. Emang kalau
kerja di toko roti, bangunan ada UMR-nya. Ya ada lah. Masa? Itu UMR mandor itu. Mandor satu sama mandor lain itu lain. Oh iya, maksudnya Tergantung gitu. Kirain mandornya. ini upah minimum regional yang resmi Depnaker, resmi mandor berarti. Tergantung mandornya. Kalau mandornya baik, mandornya apa itu ramah tamah, ya itu kadang bayaran kita dinaikkan. Kalau mandornya kurang ngerti ya apa itu dibedain sama yang lebih lama itu sekitar berapa gitu lah. Iya. Nah terus dari bikin kue itu Saya itu 3 bulan itu 3 bulan. Itu saya bertahan itu karena saya masuk di Bali itu nggak punya skill, nggak punya ijazah, nggak punya apa itu predikat pendidikan apa gitu, nggak punya saya. Istilahnya saya mulai dari nol di Bali itu. Iya. Akhirnya saya keluar dari apa itu pekerjaan itu. Yang bikin kue itu. Saya akhirnya pindah pekerjaan di sablon kain Bali, kain pantai itu ya. Itu yang sering di pantai-pantai itu. Kalau bikin bule-bule ke pantai Ya. tapian gitu. Saya mampu bertahan 2 bulan. 2 bulan. Itu soalnya pekerjaan itu sangat ya kalau menurut saya resikonya tinggi. Soalnya itu bahan kimia semua. Oh gitu. Itu 2 bulan itu saya ini tangan ini Kenapa tuh? sampai gosok itu dua-duanya. Gatel. Ya. Karena kena bahan kain itu. Bahan kimia cat, warna gitu. Hanya 2 bulan saya keluar lagi, keluar dari pekerjaan itu. Akhirnya saya nganggur kan temen kerjanya di bengkel mobil gitu ya. Jadi dia udah profesional di situ, jadinya saya kadang bantuin dia nyervis apa, saya bantuin ngambilin kunci tang. Coba ngambilin Iya. lah. Oh asisten mekanik. Ya bukan yang asisten lah, kalau asisten udah lihai gitu. Ini di bawahnya lagi masih belajar. Makanya pembantu lah. Cuman apa itu biar dikasih rokok sebatang aja sama temen gitu ya. Tapi ya, temen saya itu orangnya baik banget. Kadang saya beliin rokok, makanan buat dia yang nanggung. Akhirnya saya ikut dia ya ada berapa bulan gitu lah. Pokoknya saya intinya di Bali itu keluar masuk pekerjaan itu, kerja di sana, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, sampai akhirnya saya di Denpasar itu, tepatnya di Nusa Dua itu nganggur udah 3 bulan tuh kayaknya ikut temen itu. Dari sablon itu. Ya, enggak ngikut temen itu. Ikut temen itu selama 3 bulan. Akhirnya pengelola bengkel itu yang bagian steam mobil nawarin ya sekitar tahun 2005-2006 berarti itu. Itu saya tawarin, Mas Roy, gimana kalau ikut kerja di sini daripada Mas Roy nganggur, kan nggak enak saya lihatnya. Jadi kalau Mas Roy ikut kerja nanti kan dapat penghasilan. Iya bos, saya mau. Tapi saya gimana bos? Saya kan kadang kan kalau teman-teman kan kebanyakan kan nggak seagama sama saya gitu. Jadi kalau saya nanti pas mau sholat, mau jumatan, ibadah lah ya. Mau beribadah itu gimana bos? Itu urusan pribadi Mas Roy. Jadi saya nggak bisa melarang Mas Roy mau jumatan waktu sholat. Itu terserah kewajiban ya. Itu saya sebagai pengelola nggak bisa apa itu memaksa, jangan, enggak, saya monggo itu. Oh itu ya bos, iya makasih ke bos begitu. Jadi sebelumnya kan saya ngomong duluan, jadi nantinya kan nggak salah paham gitu. Nggak ada masalah di depannya nanti ya, ngomong di awal. Mas Roy besok udah mulai kerja, nanti ini bulan pertama Mas Roy saya gaji 150
1 bulannya. 150. Ya. Jadi nanti makan udah di situ, Mas Roy. Udah ditanggung semua Ya, makan. pokoknya makan sepuasnya dah. Nanti kan apa itu kalau mau sholat, mau apa Jumatan, Mas Roy tinggal ngambil waktunya, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Oh, ya. Akhirnya berjalan 2 bulan saya kerja di stand mobil itu, hati saya timbullah, wah, saya kalau cuma kerja siang doang, malam cuma bergadang, kayaknya hidup saya begini-begini terus gitu. Ada perubahan ya? Nggak ada perubahan, karena saya itu orangnya nggak suka menganggur gitu ya. Mau pegel kalau nganggur. Kalau nganggur itu saya malah puyeng ya. Kayak kemarin nganggur 3 bulan puyeng saya. Oh. Karena PSBB. Oh, Gitu iya. ya, saya dikampungkan itu. Akhirnya saya punya inisiatif, punya keinginan, wah, gimana ya kalau saya bikin tulisan pijat panggilan Mas Roy. Wah, kayaknya cocok ini. Oh, akhirnya saya bikin itu dengan Brosur. selembar, bukan brosur itu, selembar triplek, Papan. ya Papan. saya Cat. tulisin pakai cat itu, pijat Mas Roy, nomor HP, cus ya, saya pasang di Nempel di bengkel. sini. Cas. Akhirnya terpasang tuh, mulailah itu. Langsung tuh. Selang 1 hari saya dipanggil itu, telepon, Mas Roy bisa mijit, kemana Pak? Kesono. Wah, saya belum tahu Pak. Wah, saya kesono pakai apa ya? Wah, udah pakai motor nggak Pak? Saya belum bisa motor Pak, gitu ya. Itu pasien pertama itu orang Jawa Timur, itu orang Kediri kayaknya itu. Akhirnya saya juga mikir, oh iya ada sepeda ontel waktu itu di bengkel itu. ontel. Akhirnya naik sepeda. Ternyata sepedanya itu Kenapa sepedanya? di jalan itu banyak kempes, bocor. Sedangkan di Bali waktu tahun 2006-2007 itu di jalan raya di mana-mana itu banyak berkeliaran anjing malam. Wah, itu saya resikonya itu kalau malam itu jalan banyak anjing itu. Kalau kita jalan aja, kalau kita lari itu anjing malah ngejar itu. Tapi kalau kita diam gitu dia cuma gitu. Terus gimana? Wah, gemetaran itu. Mau jauh lagi tempatnya, akhirnya di sono. Tapi nyampe kan? Nyampe alhamdulillah. Selesai, saya dapat bayaran. Wah, terima duit saya di Bali itu, bayaran pertama mijit 50.000. Senang banget ya? Wah, gede banget itu waktu itu. Oh. Saya kaget itu. Wah, 50.000. Dulu waktu saya di Jakarta, tapi waktu itu sebelumnya saya di Jakarta pernah mijit orang juga. Cuman kadang bayarannya 20. 15, 20 gitu. Pas di Solo mijit pertama 50.000. Saya mikir, wah, ini saya nggak enak, ntar besok dia kapok minta pijat sama saya. Kan dikasih gitu. tapi. Kan nggak enak perasaan gitu. Emang naripin? Ya? Naripin? Enggak narip saya. Dia yang ngasih. Saya lihat duit 50 itu, wah, gede banget 50.000. Biasanya kan terima 15.000 ya kan, bayangin aja 50. Gambarnya gede lah gitu waktu itu. Nah, habis itu alhamdulillah dari hari ke hari berjalan. Jadi siang kadang terima Masih nyetim. telepon, nanti ada janji jam berapa. Tapi siang masih nyetim juga. Ya, masih nyetim. Hampir berjalan 2 bulan mijit, akhirnya saya dapat job itu. Iya. Setiap malam itu saya ada job di bagian kru TV 7, TV 10 itu. Itu dia syuting di Bali, kontrak 2 tahun, itu saya mijit di situ. Langganan jadi. Jadi langganan. Jadi setiap malam itu saya mijit kru itu, setiap malam itu ada 4 orang, 5 orang itu pulang jam 3 pagi. Akhirnya selama 2 bulan saya bisa ngumpulin duit itu. Wah, tabungan udah ada nih. Lumayan ya. 3,5 juta. Waduh. Wah, mantap, alhamdulillah itu. Akhirnya beli motor saya. Beli motor. Motor waktu itu saya pernah beli
yang pertama motor Star, harga 3.500.000. Akhirnya 250 pas waktu itu mau lebaran. Aduh, ini udah 1 tahun mau lebaran belum bisa pulang. Akhirnya teman pulang ke Jawa, saya nggak pulang, saya nitip 100.000 buat orang tua. Kirim lah ya? Ya, kirim. Saya megang 150. Alhamdulillah habis lebaran saya semakin banyak langganannya masih banyak, pasiennya hampir tiap hari. Jadi habis lebaran saya resign, istilahnya resign dari steam. Wah. Jadi saya fokus ke pijatnya. Jadi siang malam saya fokus untuk mengambil job di kadang dapat panggilan di villa, kadang di hotel, kadang di perumahan gitu. Kadang dapat orang luar, kadang dapat orang Indo gitu. Kalau di villa itu kebanyakan orang Eropa, Rusia gitu kebanyakan. Jadi kalau kita dapat job di villa itu kebanyakan kita dikontrak, istilahnya dikontrak selama tamu itu di Bali berapa minggu gitu. Kebanyakan tamu Eropa itu menginap di Bali itu berlibur itu 2 minggu rata-rata. Tiap hari itu pasti. Enggak tiap hari, enggak pijit. Jadi 2 hari sekali lah. Jadi selama 1 minggu dia mau minta pijit berapa kali gitu. Ya kita tarifnya per minggu gitu. Oh, mingguan. Jadi pokoknya sekali ini untuk berapa hari gitu. Pas waktu saya kaget itu terima duit dolar itu ya, orang Rusia itu. Pertama saya mijit itu, hah, duit, wah $100, ini berapa apa rupiahnya gitu. Saya kan bingung, wah ini bisa tekor saya kalau mijit seminggu ini. Gitu ya. Ternyata habis itu saya telepon, halo friend, ini saya dapat dolar nih, gimana ini? Saya kan mijitnya dia minta 1 minggu 2 hari sekali. Ini di sini $100. Dia ngomong, itu di situ ada tulisannya US, US itu kalau US itu dolar Amerika, kalau selain itu berarti dolar Singapura. Kalau Singapura itu murah, kalau US itu mahal. Kita lihat dulu. Oh, iya US. Wah, itu dolar Amerika. Wah, berarti mahal ya? Iya. Oh itu. Oh ya, makasih. Habis itu saya kan kalau di Bali kan banyak cek gitu ya. Oh iya, penukaran tukar duit uang, gitu ya. Iya. Money changer. Ya, money check ya. Pas saya lihat, wah, waktu itu berapa? 11.000 kayaknya. $1 11.000. Wah, langsung saya tuker itu. Wah, jadi 1.100.000. Ya. 1.100.000 ya. 1.100. Jadi kalau di sana saya ya sering banget dapat dolar itu. Kadang dapat tambahan bisa 50, 10. Kadang kalau cuma itu kadang dapat $1. Jadi di dompet itu kadang bisa penuh itu dolar itu. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Cuman kalau di sini mah belum pernah dapat. Oh ya, untuk Ya. pijit ini Mas Roy khusus cewek atau cowok atau semuanya bisa gitu? Kalau saya itu emang dari dulu mijitnya dari awal mula itu laki-laki perempuan saya tanganin itu. Jadi dari yang bayi juga. Bayi saya tanganin juga. Pas pertama kali saya tanganin bayi di Denpasar itu di Bali itu bayi baru 3 hari dia lahir. Saya ditelepon, waduh, saya bingung ya. Bayi, licin banget ini. Nekat gue. Ya pengalaman pertama itu. Jadi 3 hari lahiran itu si mamanya seleo lahiran. Nyari tukang pijit nggak dapat gitu ya. Bayi 3 hari langsung dipijit masa? Urut biar urut. Biasanya kan bayi kan diurut. Masih merah banget 3 hari. Iya. Wah, licin banget ini. Masya Allah.
ya saya tangannya udah saya urut ya. Kan soalnya pas waktu itu dia katanya nangis gitu. Pas saya datang sayang. tak urut gitu, bis tidurnya nyenyak banget. Mamanya seneng banget, ngasih sama saya 500.000 kayaknya. Wah, mantep banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jalannya ya Mas ya. Iya, jalan gitu. Tapi kebanyakan kalau di Denpasar itu saya kebanyakan mijetnya perempuan sih. Perempuan. Itu kalau mijet itu pakai baju nggak Mas? Wah, itu mah tergantung mereka. Saya enggak. Tapi ada yang kayak gitu. Ya, itu mah Privasi. Ini rahasia ya, rahasia perusahaan ya. Nggak. Rahasia manajemen. Oh gitu. Jadi kebanyakan saya kalau di Denpasar itu mixnya wanita. Soalnya kalau di Denpasar itu kebanyakan laki-laki pijetnya sama perempuan. Cewek. Oh gitu. Pijet saya gitu ya. Ya itu udah lumrah loh sana. Gitu. Udah umum. Kalau perempuan pijetnya sama laki-laki. Jadi umpamanya perempuannya pijet sama laki-laki, itu sono istilahnya kalau di sana udah biasa gitu. Biasa ya udah. Jadi Nggak tabu lagi ya. Enggak apa itu enggak curiga enggak gimana gitu. Jadi enggak apa itu kebiasaan. Kalau mijet cewek, Mas Roy kan wajar ya namanya cowok kan, mijet cewek tuh. Terus ada apa ya, dorongan-dorongan. Oh itu resiko tukang pijet itu. Itu udah lumrah itu. Lumrah ya, tinggal Iya. bagaimana kita mengendalikan diri aja ya. Menahan gejolak jiwa gitu. Namanya jiwa normal itu pasti ada apa itu frekuensi naik turunnya gitu ya. Itulah. Jadi udah Asik banget tuh ya. Udah terbiasa jadinya. Biasa jadi udah. Tapi kalau orang merasa berpikir, wah jadi tukang pijet enak ya, pijet cewek. Itu kita justru tantangan buat saya pribadi gitu. Maksudnya ya. gimana tantangan? Tantangannya gimana? Kalau kita kan mijet perempuan cantik, entah itu perempuan dari luar negeri atau kita itu sebagai tantangan, kita macam-macam nggak sama itu pasien. Kita akan kerja bukan untuk hari ini, tapi untuk hari esok dan kedepannya, berlangsungan gitu. kedepannya gitu ya. Kalau kita macam-macam atau apa itu melakukan hal-hal yang nggak menyenangkan si pasien, nanti kita udah nggak dibayar, dapat omelan atau dapat apa gitu ya, kan? bisa malah dipolisikan ya, iyalah. pernah Iya, pelecehan. berarti tantangan tuh buat saya pribadi. Berarti profesional ya. Harus profesional, entah itu mijet bule, entah itu mijet orang kita sendiri, itu udah biasa. Yang penting kita kerja mijetnya profesional, udah macem-macem gitu. Gitu. Berarti kalau dihitung-hitung dari di Bali itu sampai sekarang kira-kira udah berapa lama tuh? Saya di Bali itu sekitar jadi tukang pijet di Bali itu sekitar pokoknya 8 tahun 9 tahun lah. 9 tahun. Ya. Jadi saya memutuskan untuk keluar dari Bali itu tahun 2011. Saya terakhir di Bali itu 2010 akhir itu. Karena 2011 itu saya menikah sama pasangan hidup saya. Oh iya. Jadi sebelum itu udah rencana. Tapi sebenarnya pengennya ke Bali lagi. Cuman saya mikir, Kenapa? habis nikah di HP saya itu kan banyak itu tersimpan nomor-nomor perempuan gitu. Pelanggan atau Pelanggan perempuan. perempuan. Gitu. Jadi mikirnya saya mikir panjang. Oh iya, tapi daripada nanti Umpamanya saya kembali lagi sama istri saya, nanti sono saya ditelepon sama perempuan ini perempuan itu, dikira nanti apanya. kan bisa dikasih pengertian ke istrinya. Ya namanya juga Jaga-jaga ya. belum namanya pengantin baru, jadi kan belum ada pengalaman. Jadi saya mikir panjang ke depan, jangan sampai nanti ditelepon sama perempuan ternyata anggapan pasangan Selingkuh. kita selingkuhan atau gimana gitu kan malah repot. Di rumah tangganya jadi kacau ya. Makanya saya
memutuskan 2011 itu masuk ke Jakarta. hijrah ke Jakarta dari Bali. Hijrah ke Jakarta itu istilahnya modal nekat itu. Nekat juga, emang Nekat juga ya. kayaknya menurut Mas Roy dari tadi ceritanya nekat terus ya. Karena apa? Nggak punya ijazah, Oh, nggak gitu. punya predikat gitu. Keterbatasan di pendidikan. Saya juga dulu kurang berpendidikan. Kalau saya berpendidikan mah Apa? bisa seperti sampai Sama aja mungkin Mas. juga. Gitu. Sekarang mau jadi bos pijet malahan. Alhamdulillah di Jakarta saya sudah berjalan 9 tahun ini. 9 tahun. Pahit, manis, panas, dingin, Iya. hujan, panas saya lewati ini. Dari saya di Jakarta itu 2011 saya pertama masuk Jakarta, pasang iklan di mana-mana. Saya dari gang 1 sampai gang berikutnya saya tempelin itu tulisan Brosur. Udah bikin saya brosur. pakai itu loh, triplek. Katanya diganggap ke triplek. Iya, saya tulisan itu triplek, saya kasih tulisan itu, saya pasang sono sampai ke Cilanda, Gandul, Cinere, yang wilayah Ciganjur, Jakarta. Ya kalau di Jakarta di mana Mas tinggal? Saya tinggal di dekat-dekat Jakarta Selatan sini, Jakarta Selatan. Jakarta. Jakarta. Di tepatnya di Jalan Muhammad Kafi 1, Gang Haji Amsar nomor 1. Mungkin Alhamdulillah kalau nomornya nomor 1 itu. nomor 1. Iya. Jadi mudah-mudahan nomor 1 tukang pijet sedunia. Oh, itu harapannya ya. Harapannya gitu ya. Ya mungkin bagi Iya. teman-teman yang ingin urut bisa Iya. hubungi Mas Roy ya. Saya apa itu masalah tarif atau harga sekian itu enggak Nggak matok. Enggak matok. Tapi kalau misalkan dikasih di apa ya di bawah biasanya gimana? Grundel juga kan Mas? Udah biasa. Udah biasa lah. Udah biasa. Jadi apa itu orang itu biasanya Pala. tergantung orangnya sih. Gimana? Kalau seperti saya perlu jasa, berarti kan kalau saya puas dengan jasa itu, berarti kan saya nantinya pengen lagi gitu ya. Oh, ya. Nah, gimana Mikirnya untuk caranya kedepannya gitu ya. gitu ya. Ya kan ceritanya udah panjang banget nih Mas Roy di tukang pijet, udah di Bali, di Jakarta. Suka dukanya apa jadi tukang pijet itu? Suka dukanya ya. Sukanya ya kalau apa itu dapat panggilan pas itu kita kan istilahnya freelance ya. Freelance itu kadang dapat yang jauh, kadang dapat yang dekat. Kalau senangnya itu, sukanya itu sono, wah pelayanannya yang apa itu yang kita datangin Customernya ramah. ramah-tamah itu senang sekali, saya nyaman. Oh. Dukanya udah jauh, udah ya banyak kempes atau motornya mogok di jalan, nah itu suka apa dukanya di situ. Oh, karena jalan-jalan ya. Ya, jadi saya kadang sehari itu bisa pindah 4 tempat, 5 tempat gitu. Tapi itu Alhamdulillah. khusus panggilan aja atau bisa di mungkin di kediamannya Mas Roy bisa datang? Kadang ada yang datang gitu ya, kadang kalau ada yang datang itu secara dadakan gitu ya. Kadang udah tengah malam itu saya lagi tidur enak-enak itu gedor-gedor. Mas Roy, ada apa? Tolong minta pijat. Itu udah malu, nggak bisa. Ini habis jatuh. Ya gimana lagi? Sebagai rasa kemanusiaan. Ya. Kalau kita agak nolongin kan nggak enak. Kadang habis jatuh. Kemarin juga ada anak jatuh di Monas jam 1 itu baru tahu situ dengkulnya lepas ini batoknya itu, dua-duanya itu. Jadi naik Vespa, dia masuk pas lagi leheng mungkin liau. habis minum air banyak kali ya, lenglaung jadinya. Akhirnya masuk ke got, dengkulnya natap aspal, ini batoknya copot dua-duanya. Aduh, saya ngeri itu. Ya. Tapi tetap diterima. Ya, saya tangani. Jadi Mas Roy ini spesialisnya apa? Saraf, urat atau tulang sih sebenarnya?
sebenarnya sih profesi utama itu Pijatnya pijat emang urut doang lah. urut ya. Iya, soalnya saya bukan dukun ya. Gitu. Jadi kalau nanti Tapi tadi kayak tulangnya geser-geser. itu kan pertolongan pertama gitulah. Kalau saya tidak tolongin dia nanti malah Tapi sembuh ya. nggak gimana kan, malah nggak enak. Itu kalau masalah sembuh itu kan nomor 2. Saya kan bisa cuma menolong. Iya. Masalah penyembuhan itu Gusti Allah. Gitu. Benar. Gitu. Ya cuma bisa mengikhtiari aja Iya. ya. Ya itu kadang enak, kadang enggak. Kadang kalau habis nolong dapat panggilan tiba-tiba orangnya, wah habis 1 ya Pak, iya Mas Roy, ini udah berapa hari, ya 3 hari, kadang udah 4 hari baru punya diurut gitu. Wayu ya istilahnya. Yang Wayu itu Susah. lama sembuhnya. Oh ya Mas Roy, kan kalau di zaman teknologi ini kan sekarang ada aplikasi-aplikasi kayak GoMessage, apa Mas Roy udah mencoba untuk masuk ke sana? Ya, waktu itu saya 2 tahun yang lalu pernah ada yang mendaftarin saya ke GoMessage gitu ya. Cuma saya mikir karena kebanyakan GoMessage itu panggilannya ke apartemen-apartemen gitu ya. Jadi saya mikirnya 2 kali. Kenapa emang? Kebanyakan kalau di apartemen itu kan kita kan nggak ada yang kenal di situ itu ya. Padahal di lantai berapa kita kan nggak kenal siapa-siapa di situ ya. Kan bisa tanya satpam, Iya, security. kalau ada apa-apa sama si pasien, saya kan mau minta tolong sama siapa gitu kan nggak enak. Nanti mikirnya ke situ, lebih baik saya begini aja ke perumahan kalau ada apa-apa kan Iya. apa itu enak gitu ya, daripada ke apartemen di lantai 50 mau turun ke bawah kagak tahu liftnya repot. Ngasar gitu ya. Jadi kendalanya di Iya, jadi saya itu ya. apa itu di situ kendalanya, mau naik lift nanti mencetnya salah atau gimana kan enggak. Kan udah sering belajar. Terkecuali ada yang bawa, Hmm. Mas Roy saya bawa ke sana, nanti pulangnya saya pesenin Grab atau Gojek itu malah lebih enak gitu ya. Kalau saya ke sana sendiri, wah cara naiknya gimana naik liftnya malah bingung nyampe sana. Gitu. Belum tahu orangnya yang mana seperti gimana kan nggak enak gitu. Jadi Nah. untuk sementara waktu ya saya jalanin seperti ini, panggilan ke rumah warga, perumahan gitu. Paling ya sekitar sini dah, Jagakarsa, Jelanda, Cinere, Depok, Bandung gitu. Oh iya, sekarang kan lagi musim pandemi nih Mas. Terus itu apa ya, istilahnya mempengaruhi dengan kegiatan Mas Roy nggak? Kalau itu apa, kita yang penting menjaga protokol kesehatan aja. Apa itu ngikutin protokol, pakai seperti kayak gini loh, pakai masker, pakai saya siap Apa? nih kayak ini loh, selalu siap saya, alhamdulillah. Sabut tangan. Mana ya, Apaan? saya punya sesuatu. Hand sanitizer. Nah ini lah, Oh. ini harus stand, istilahnya harus selalu ada ini. Oh, Jadi kalau bisa di mana aja, mau kapan saja, mau kemana, dari mana, ya jangan lupa istilahnya penghilang bakteri atau kuman, gitu ya, sama ini. Oh, gitu. gitu. Alhamdulillah saya selalu bawa kemana aja. Terus kalau kayak gitu mempengaruhi penghasilan, Ya, mungkin waktu hari normal banyak, sekarang berkurang atau gimana? ya otomatis 50% ya. 50%? Ya, dari sebelum ada COVID-19 itu 50%. Biasanya sehari itu kalau dulu sebelum COVID itu bisa 6 orang, 5 orang gitu. Sekarang kadang 3, 2 gitu.
Ya alhamdulillah hampir tiap hari ada, Lebih syukuri ya Mas ya. meskipun 1-2 itu ada. Yang penting kita menjaga kesehatan. Iya. Habis pulang dari kerja, pakaian rendem, baju rendem, mandi, udah insya Allah penyakit hilang. Yang penting yakin sama Gusti Allah gitu ya. Iya. Berdoa ya Mas, kita Iya. keselamatan, kekuatan tetap disehatkan. Iya, kadang apa itu mikirnya ya, wah iya ya, tapi jiwa kemanusiaan, karena kita diperlukan sama orang gitu ya. Kadang orang itu masuk angin, kadang panas kan. Yang penting kita yakin lah ya, yakin sama Gusti Allah, bukan yakin sama penyakitnya. Penyakit itu makhluk Gusti Allah, kita juga makhluk Gusti Allah, sama-sama makhluk Gusti Allah. Yang penting lillahi ta'ala, bismillah, insya Allah penyakitnya juga ngerti sama kita. Iya. Mungkin Mas Roy bisa apa ya, ngasih nomor kontak personnya, kali aja ada teman-teman yang mau minta diurut. Oh ya, untuk yang perlu jasa saya itu Bisa menghubungi bisa menghubungi saya di bawah ini. di nomor Lupa. nggak lupa lah nomor sendiri, masa lupa rumah sendiri, masa lupa nanti repot ya dia. Berapa? Ya, bisa dihubungi saya di nomor 0821 821 361 61 291 291 24. 24. Kenapa 24? Apa? 4 itu saya itu 4 Maksudnya? bersaudara. Nah, Apa hubungannya Mas saudara sama nomor telepon? 4. Saya nomor 4, jadi 4 itu bontot. Saya nomor 4 itu. Saya Kalau ambil. sosial media ada nggak? Ada itu di Apa? Facebook. Instagram ada, di Facebook ada, di Apa namanya? di Facebook tuh ada Pijat Mas Roy, ada Pijat Mas Roy. ada Marsin Sanugari, ada Dari di Telegram, di Instagram ada itu Pijat Mas Roy juga, Marsin Sanugari. Jadi kalau namanya sekarang zamannya zaman digital itu kita harus paling enggak ngimbangin ya mengikuti lah era. Wah, mantep sekarang banget nih. itu ya. Mas Roy. Pengennya sih seperti apa itu, Apa tuh? orang-orang itu bikin apa itu channel itu. Bikin Cuma aja. saya orangnya kan belum bisa ke situ, itu lah masih keterbatasan gitu. Kendalanya apa? Kendalanya ya Ya, channelnya cuma kan bikin aja. channelnya kan belum punya. Tinggal bikin. Ya tolonglah bikin lah. Oh, Ya, gampang nanti tidak. ada temen bisa bantu kali ya. Mudah-mudahan ya berkat pertemuan kita ini mungkin insya Allah Ya, kedepannya kedepannya lebih baik, ya. ya. Ya, Mas, ya. Saya juga pengen seperti sukses seperti sampai Amin. bisa punya ini itu. Saya malu. Jangan menghina. Nah, bisa ya. Bisa aja Mas Roy ya. Betul dulu Mas biar santai. Mungkin ada disampaikan lagi Mas Roy apa? Ya, untuk sebagai penutup ya mungkin ya karena situasinya lagi apa itu dalam keadaan COVID-19, yang penting kita selalu mengikuti protokol kesehatan. Iya. Jangan lupa pakai masker kemana saja, di mana saja, dan jangan lupa berdoa. Yang penting yakin sama Gusti Allah, yakin bahwa semua itu Allah yang menghendaki. Udah, sekian dari saya. Ntar Terima kasih. dulu. Assalamualaikum, sampai jumpa. Ya, oke. Terima kasih perbincangannya, sangat bermanfaat. Jangan lupa dicatat tadi tuh bagi yang mau pijat-pijat dari ahlinya Mas Roy. Dicatat dari sosial medianya semua.